Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Nama saya Citra Febrianti. Saya sebagai pengajar mata pelajaran sosiologi kelas 10. Nah, kali ini kita akan membahas tentang modul 1 dengan judul Ada Apa Dengan Sosiologi. Nah, di modul ini kita ada 3 unit. Dengan unit yang pertama adalah catatan waktu perkembangan sosiologi, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah objek kajian sosiologi, dan yang ketiga penanda sosiologi. Nah, baik, di sini yang pertama adalah catatan waktu perkembangan sosiologi. Di sini akan dijabarkan tentang sejarah perkembangan sosiologi dan sifat serta hakikat sosiologi. Begitu. Kita mulai dari yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi itu, sejarah ilmu sosiologi itu terbagi pada masa Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Nah, itu yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, sejarah perkembangan sosiologi itu sendiri, dia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sosiologi pertama kali lahir di Eropa itu pada abad ke-19 oleh Auguste Comte. Kemudian ada lagi hukum kemajuan manusia atau hukum 3 jenjang, jenjang teologi, jenjang metafisika, jenjang positif. Nah, latar belakangnya munculnya sosiologi adalah sosiologi itu berawal dari perubahan masyarakat di Eropa Barat. Ini diakibatkan karena adanya revolusi industri yang dilakukan oleh Inggris dan juga revolusi Prancis. Revolusi industri yang terjadi di Inggris dan Prancis itu menyebabkan terjadinya urbanisasi, upah buruh yang rendah, munculnya golongan pengusaha dan buruh, kesenjangan antara majikan dan buruh, dan juga munculnya kaum kapitalis. Nah, kemudian menurut ilmuwan sosiologi, lahirnya Peter L. Berger, lahirnya sosiologi berkembang pada saat masyarakat menghadapi ancaman terhadap yang selama ini dianggap sebagai hal yang memang sudah seharusnya demikian, benar dan nyata. Ada beberapa ilmuwan sosiologi yang dapat Anda baca juga di modul yang sudah saya share linknya. Kemudian kita lanjut lagi ke perkembangan sosiologi dari abad ke abad. Perkembangan awal sosiologi, ada beberapa peristiwa besar yang menandai awal menujunya kelahiran masyarakat baru. Beberapa peristiwa besar tersebut antara lain adalah Revolusi Prancis, seperti yang tadi itu. Revolusi Prancis itu bisa diartikan juga revolusi politik. Berbagai peristiwa politik yang terjadi di Eropa yang diawali dengan Revolusi Prancis pada tahun 1789 memberikan semangat bagi para pemikir untuk mempelajari perubahan yang terjadi pada masyarakat. Nah, revolusi industri dan kemunculan kapitalisme juga menyebabkan terjadinya itu tadi. Selain revolusi polusi yang melanda Eropa, revolusi industri juga turut memberikan warna pada lahirnya sosiologi. Revolusi industri ditandai dengan berubahnya corak produksi negara-negara Eropa yang semula bertumbuh pada sektor pertanian, berubahlah menjadi sektor industri. Ada beberapa pemikir Yunani juga yang mengemukakan pendapat mereka tentang sosiologi sebelum Auguste Comte. Pendapat para pemikir Yunani mengenai sosiologi adalah, menurut Socrates, kecerdasan adalah merupakan dasar dari semua keutamaan. Dan menurut Plato, nafsu atau perasaan-perasaan, semangat atau kehendak-kehendak, kecerdasan atau akal, dan Aristoteles mengatakan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, pada abad pencerahan atau rintisan kelahiran, sosiologi modern berakar pada karya para pemikir abad pencerahan. Pada abad ke-17 Masehi, abad itu ditandai oleh beragam penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Derasnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan.
Kemudian revolusi. Abad revolusi itu pemicu lahirnya sosiologi. Dengan perubahan pada abad pencerahan terjadi perubahan revolusioner karena dengan cepat struktur atau tatanan masyarakat lama berganti struktur yang baru. Nah, perubahan revolusioner ini terjadi di sepanjang abad ke-18 Masehi. Revolusi sosial pada jelas tampak dalam revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Perancis. Ketiga revolusi itu berpengaruh ke seluruh dunia. Pada masa revolusi industri yaitu kapitalis dan kaum buruh. Kemudian dilanjut dengan sosiologi modern. Pada permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika. Gejala itu muncul berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, bertambahnya kriminalitas, dan yang lainnya. Fakta sosialnya adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengembalikan individu tersebut. Realitas sosial sendiri adalah pengungkapan tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga oleh sosiolog dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah. Nah, di sini yang dimaksud dengan fakta sosial itu adalah apa yang terjadi setelah kita melakukan pengamatan. Sedangkan realitas sosial adalah apa maknanya atau dilakukannya pengujian. Untuk tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Hayalan sosiologis adalah cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Alat untuk melakukan hayalan sosiologis adalah permasalahan atau trouble dan isu. Permasalahan pribadi individu merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Isu merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan masyarakat atau kehidupan pribadi individu. Kemudian kita lanjutkan ke yang B, sifat dan hakikat sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tentunya mempunyai sifat dan hakikat sebagai ilmu. Adapun sifat dan hakikat sosiologi itu sudah tertera di dalam modul yang bisa Anda baca sendiri dan saya akan menambahkan beberapa hal lagi. Hakikat sosiologi. Nah, hakikat sosiologi sendiri itu, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman, kawan, masyarakat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau pikiran. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Dengan pemahaman struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu norma-norma atau kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Sementara proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang membahas peristiwa yang terjadi saat ini, terutama pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum. Nah, tujuan dilakukan pembahasannya sosiologi adalah membuat kehidupan masyarakat, tujuannya perkembangan masyarakat dengan segala aspeknya, hubungan antar manusia. Dan ciri-ciri utama sosiologi sebagai ilmu pengetahuan antara lain adalah bersifat empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Kalau sifat-sifat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi itu termasuk rumpun ilmu sosial. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Sosiologi merupakan ilmu murni sekaligus terapan. Sosiologi adalah ilmu yang abstrak. Sosiologi juga bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Baik, kita lanjutkan ke unit 2 tentang objek kajian sosial. Nah, di sini yang dimaksud dengan objek kajian sosial itu yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat itu adalah sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua, manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
Yang ketiga, manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup yang bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing itu terikat dengan kelompoknya. Kita lanjut lagi ke unit 3, penanda sosiologi. Setelah kita tadi mempelajari tentang objek kajian sosiologi, kita akan melanjutkan untuk mempelajari ciri-ciri sosiologi. Dan ciri-ciri sosiologi tadi sudah saya sampaikan juga di atas. Teman-teman kalau kurang memahami lagi apa yang saya sampaikan, silahkan mengulang lagi video yang saya sampaikan ini. Nah, di sini ciri-ciri sosiologi pun juga saya sudah sebutkan tadi di atas. Ciri-ciri sosiologi itu ada beberapa sifatnya dan Anda bisa mempelajarinya. Ya, nah untuk yang selanjutnya ini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semuanya. Di halaman 15 itu ada penugasan. Di situ ada artikel. Jadi saya minta buatlah analisis tentang artikel di atas. Kaitkan dengan aspek sosiologi yang bersifat non-etis. Hasil analisis itu bisa Anda berikan ke saya melalui Japri. Dan kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan menghubungi saya di nomor yang sudah ada di grup sosiologi, begitu nggih. Nah, terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menjelaskan atau terlalu cepat saya menjelaskan. Saya berharap ada timbal baliknya dari teman-teman semuanya sebagai kita belajar bersama-sama. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.